ada sosok kelahiran Bandung yang akan mewakili Kota Bandung Cimahi di DPR Pusat bernama Ibu Atalia Praratya yang dulu dikenal sebagai Mamah Bandung atau Mamah Jabar. Beliau pintar, S1, S2, bahkan doktornya juga luar biasa. Pilihlah Ibu Atalia bukan karena pasangan saya, karena memang kepintaran dan rasa cintanya kepada warga Bandung Cimahi. Sekolah rakyat ini kemudian rumahnya adalah Kadasar. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali tersebutnya. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 orang satu kelas itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya, aturan kementerian itu sudah cukup. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka belum gerak, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu akan sangat susah. Jadi saya kira silakan sambil belajar. Karena yang baik tentu itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sesuatu yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan kalau kamu kurang manusiawi. Kalau saya katakan, coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan curhatan dari para guru yang mereka kerepotan. Bayangkan guru anak 25 saja, apalagi di masa-masa mereka ini adalah usia remaja. Jadi saya kira tolonglah para pemimpin ini memikirkan begitu. Jangan urusan kuantitas saja, tapi kualitas. Ibu Atalia, anggota DPR RI, istrina Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menyebut bahwa kebijakan rombongan belajar 50 siswa ala KDM tidak manusiawi. Ibu, puntennya, emute nuju zaman caroge ibu janten Gubernur Jawa Barat. Nah, pengucuran dana hibah anu awut-awutan teu ecreg eta manusiawi, Bu. Terus nah, Pak Gubernur kulem sareng nu montok eta manusiawi, Bu. Terus nah, korupsi dana iklan Bank BJB eta manusiawi teu, Bu. Terus bakatku hayang jadi gubernur DKI RK anu tadi bobotoh make baju dejek. Eta teh, Bu, teu manusiawi, jang bobotoh mah teu nyari. Itu Gusti Ibu sesuai fokusna atuh ulah nyentil KDM-nya. Karunya bisa dibalikeun, gampil pisan malikeunna atuh da. Ya, fokusnya kan tugas ibu lah menjerap aspirasi masyarakat. Ya, ulah sindir sampir lah, kawatos abdi mah. Ya, Bu, kapunten. Bu Atalia Praratya, anggota DPR RI, mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai satu kelas 50 orang. Dia intinya menyebutkan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mempedulikan kualitas pendidikan, tapi hanya mempedulikan kuantitas angka. Sebelum Ibu mengkritik, menurut saya, pertanyakan dulu, Gubernur terdahulu, Kang Ridwan Kamil, melakukan apa saja sehingga sekarang terjadi kekurangan kelas. Jadi, apa yang dilakukan Kang Ridwan Kamil kok malah timbul berita dana hibah ugal-ugalan, ratusan miliar, tidak jelas arahnya, dan sekarang pun setidaknya nggak tahu kemana, tidak ada pertanggungjawaban, dan bahkan tidak ada kabar bahwa dikembalikan ke negara. Kalau misalkan dulu Gubernur Ridwan Kamil membangun kelas, istilahnya fasilitas kelas, tidak akan kekurangan kelas seperti sekarang, sehingga tidak ada kebijakan tuh satu kelas 50 orang. Memang tidak ideal. Namun daripada istilahnya anak-anak Jawa Barat tidak mendapatkan pendidikan, ini kan kebijakan darurat. Yang penting anak-anak Jawa Barat setidaknya bersekolah, dan untuk pembangunan kelasnya nanti secara bertahap dilakukan. Ya kan mestinya dari dulu, dari zaman Pak Ridwan Kamil lah tuh, Bu, ngabangun kelasnya, sehingga Kang Deddy Mulyadi tidak repotan saat ini. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa. Dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit.
Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Ya, sekarang ini ada fenomena ngibarin bendera merah putih bareng sama bendera One Piece. Tuh, gimana menurut Mama? Oh, tentang bendera One Piece? Kecewa lah, Mang Iwan. Iya, bingung saya juga. Hari Mamang kecewa kenapa coba? Ya, saya kecewa. Kenapa sih harus ada bendera One Piece? Kenapa nggak bendera Doraemon aja gitu? Apa jadi ke Doraemon gimana? Ya minimal Naruto lah. Nah, biar sesuai. Kalau negara kita itu negara Konoha. Negara Konoha. Kalau kata Mamang, ada nggak yang ngambil keuntungan dari fenomena ini, Bang? Pasti atau ada yang diuntungkan, Mang Iwan. Siapa tuh kalau menurut Mamang? Tukang sablon sama tukang bendera. Jadi tukang bendera. Ya biasanya kan kalau 17-an cuma dapat order sablon atau order bendera atau ngejual bendera. Sekarang makan dapat order lain gitu, tambahan ngejual bendera One Piece. Apalagi kalau pakai bendera yang lain, bendera Doraemon atau bendera apa itu Naruto, keuntungannya lebih berlipat, Iwan. Emang bukan mau nanya itu, dari unsur politisnya, Mang, gitu maksudnya. Aduh, kalau untuk urusan politisnya mah saya belum paham, Iwan, terus terang aja. Cuman ya itu, saya kecewa. Nah, Mamang kecewanya kenapa? Tadi kan saya udah bilang, kenapa bukan bendera Doraemon aja? Udah nih, ada berita satu lagi. Apalagi? Bu Atalia, anggota DPR, mengkritik soal 50 orang murid di satu kelas, Bang, katanya sumpah tidak manusiawi. Oh iya, berarti Ibu Atalia itu orang baik, Bang Iwan. Dia tidak tega melihat siswa itu himpit-himpitan, pengap di ruangan yang cuma satu kelas 50 orang. Orang baik, Bang Iwan, berarti. Angka putus sekolah gubernur sebelumnya itu sangat banyak, Mang, makanya diambil kebijakan ini 51 kelas gitu. Iya kali, kan idealnya mah 24 atau 36 gitu. Ya kalau yang udah terlanjur 50 supaya jadi 36, terus sisanya mau dikemanain, Mang? Kan nanti ditabung sama Ibu Atalia, kan dia orang baik. Bisa aja. Emang dia nggak tahu apa angka putus sekolah Jawa Barat itu tinggi ya, Mang? Ya dia mah nggak mikir. Kalau di periode sebelumnya kan KDM dapat warisan ratusan ribu anak-anak Jawa Barat putus sekolah. Makanya KDM bikin kebijakan kayak gini. Karena apa? Ya itu gara-gara gubernur sebelumnya. Gubernur sebelumnya siapa, Mang? Ya Pak Ridwan Kamil lah, saya tahu. Kalau Ibu Atalia ini Mamang tahu. Mas siapa? Bu Atalia itu istrinya Pak Ridwan Kamil. Oh. Ampura tuh. Tapi kompak, Mang Iwan. Kompak gimana maksudnya, Mang? Ya kompak, lebih baik banyak anak yang putus sekolah daripada sekolah himpit-himpitan. Bu Atalia Prataya, anggota DPR RI, mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai satu kelas 50 orang. Dia intinya menyebutkan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mempedulikan kualitas pendidikan, tapi hanya mempedulikan kuantitas angka. Sebelum Ibu mengkritik, menurut saya, pertanyakan dulu, Gubernur terdahulu, Kang Ridwan Kamil, melakukan apa saja sehingga sekarang terjadi kekurangan kelas. Jadi, apa yang dilakukan Kang Ridwan Kamil kok malah timbul berita dana hibah ugal-ugalan, ratusan miliar,
tidak jelas arahnya, dan sekarang pun setidaknya nggak tahu kemana, tidak ada pertanggungjawaban, dan bahkan tidak ada kabar bahwa dikembalikan ke negara. Kalau misalkan dulu Gubernur Ridwan Kamil membangun kelas, istilahnya fasilitas kelas, tidak akan kekurangan kelas seperti sekarang, sehingga tidak ada kebijakan tuh satu kelas 50 orang. Memang tidak ideal, namun daripada istilahnya anak-anak Jawa Barat tidak mendapatkan pendidikan, ini kan kebijakan darurat. Yang penting anak-anak Jawa Barat setidaknya bersekolah, dan untuk pembangunan kelasnya nanti secara bertahap dilakukan. Ya kan mestinya dari dulu, dari zaman Pak Ridwan Kamil atau Bu, ngabangun kelasna, sehingga Kang Didai Mulyadi tidak kerepotan saat ini. Stop kritik KDM kalau kalian tidak ingin dibully. Mungkin ini adalah bagian daripada salah satu cara cerdas KDM untuk membungkam para pengkritiknya. KDM itu selalu menotis orang yang mengkritiknya seolah-olah dijadikan umpan, kemudian dilempar ke warganet. Dan apa yang terjadi? Para pengkritik itu jadi bulan-bulanan warganet. Contoh, ada perempuan yang mengkritik KDM, kemudian KDM membalas, "Salam ya buat mbak-mbak yang berkerudung, yang speak up." Nah, kemudian video itu diposting oleh Diskominfo Jabar beserta foto si mbaknya nih. Tidak secara langsung, warganet itu mulai menyerbu akun si mbak, dan si mbak itu menjadi bulan-bulanan warganet. Contoh lain, ada ibu-ibu yang mengkritik tentang ruang belajar dan juga jadwal belajar siswa. Kemudian apa yang KDM sampaikan? Setelah saya analisis wajah ibu, ternyata ibu itu setahu saya itu adalah seorang dosen, bukan seorang guru. Sebaiknya ibu itu menyampaikan di ruang-ruang ilmiah, bukan di ruang-ruang curhat kepada DPR. Ini yang saya sebut umpan. Tidak secara langsung itu warganet mulai menyerang si ibu, dan si ibu jadi bulan-bulanan warganet. Contoh lain, Mas Eko Widodo yang mengkritik tentang penggantian nama RSUD Al Ihsan. Apa yang Pak KDM sampaikan? Mas Eko Widodo itu orang Jakarta. Terima kasih telah peduli terhadap warga Jabar. Dan sontak Mas Eko Widodo itu jadi bulan-bulanan warganet. Saya ingin menyampaikan kepada Pak KDM, jadi fokuslah terhadap isi kritiknya, jangan fokus terhadap siapa yang mengkritik itu. Unzur maqala wala tangzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mau semut, mau iblis, mau siapapun itu, ketika menyampaikan kritik, fokuslah terhadap apa yang mereka kritik. Dan saya juga saran kepada teman-teman pengkritik, lebih baik berhenti mengkritik Pak KDM. Lebih baik fokus mengkritik Donat Pingkan Mambo atau DJ Panda. Aman. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa, dan tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah, dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Tuh, kadangmu Ibu, tidak semua sekolah, namun 38 sekolah saja di Jawa Barat yang menerapkan per kelasnya itu 50, itu pun terpaksa. Saur Kang Deddy Mulyadi. Saur abi mahnya terkedah dikomentari sih Bu Cinta atau Nabi Bu Atalia. Da abi mun jadi ibu mah da bakal izin, soalnya melihat dari suamina ibunya Kang RK gitunya pada masa menjabat gitunya banyak cacatna gitu.